Ayah kenapa sih millennials itu harus punya rumah gitu? Kenapa rumah itu menjadi elemen penting yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini? Iya memang satu-satunya orang kalau mau bilang sejahtera, batasan sejahtera itu adalah dia keluar dari garis yang dibilang garis kemiskinan. Orang bisa dibilang miskin kalau dia udah merdeka di dalam mengkonsumsi dia untuk kehidupannya. Dia udah nggak lapar lagi, udah ada biaya pendidikan buat anak istrinya, biaya makan yang cukup, biaya untuk sandang pangan. Yang paling penting adalah biaya untuk mempunyai perumahan sendiri. Oh, itu berarti udah nggak miskin ya? Betul. Okay. Jadi kalau kita bicara milenial atau apapun ya, ini harus ini juga nih, kita harus memberikan edukasi yang benar. Karena milenial yang benar-benar yang smart adalah milenial yang benar-benar kedepannya dia bisa sejahtera. Bagaimana mungkin dia sejahtera tapi dia nggak punya rumah, ya kan? Sebanyak-banyaknya penghasilan dia, akhirnya itu akan jadi kos aja. Dia mau jalan-jalan sampai keliling dunia, begitu dia pulang dia nggak punya rumah sendiri, ya kan? Nggak punya aset sendiri. Dia nggak bisa punya hal-hal yang dia bisa bertanggungjawabkan untuk keluarganya nanti. Bayangin aja. Jadi biar bagaimana milenial atau apapun yang smart itu segeralah untuk punya rumah. Oke, menurut Ayah keuntungan punya rumah dibanding ngekos itu apa aja? Gini, yang paling simpel adalah Ayah melihat dua kategori ya. Kalau kos itu kan kita sewa, berarti masuknya memperkaya orang lain atau pengeluaran. Biaya kos ya, namanya juga kos, jadi kos itu. Kalau punya rumah sendiri adalah investasi. Jadi kita beli hari ini, mungkin 3-5 tahun lagi harganya udah 100% daripada harga yang kita beli pada saat itu. Jadi kalau kita ingin menabung, yang terbaik adalah properti. Investasi ya. Investasi yang terbaik adalah properti. Itu di mana-mana sudah di seluruh dunia itu sudah terbukti. Karena logikanya sih sebenarnya supply demand. Selama orang masih tinggal di bumi, maka harga tanah di bumi nggak mungkin turun. Tapi kalau udah misalnya orang bisa ke Mars gitu loh, sebagian orang bisa pindah ke Mars, mungkin aja tanah bumi itu akan jadi turun. Jadi logikanya tanah di bumi itu tidak akan pernah turun, tapi akan terus naik. Apalagi yang udah dibangun infrastruktur seperti sekarang, udah ada air, listrik, komplek, fasilitas, perumahan dan sebagainya, perkantoran, rumah sakit dan sebagainya, itu jauh nilainya akan naik terus. Jadi satu itu ya. Kedua, kalau kita punya rumah sendiri kan suka-suka kita kan. Kalau kita kos, kita cuma punya satu kamar.